Putri, maaf ya, Mbah Gendut. Barusan kamu lihat ada orang lewat nggak? Nggak. Aku 2 hari ini terus dengar suara aneh. Kayaknya ada maling masuk ke gedung ini. Kamu nggak lihat? Enggak. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya udah kamu mandi dulu ya, aku pergi dulu. Pergi dulu. Kamu nggak ada yang mau ditanyain ke aku? Aku nggak peduli. Lebih baik. Hanya satu yang perlu kubereskan denganmu. Jangan sentuh Ruan Xiaofeng. Nyawanya adalah milikku. Seharusnya aku yang bilang itu. Tiga pria tercantik di ibu kota. Tuan muda. Tuan Liu kami tidak menerima tamu pria. Beri emas permata sebanyak apapun juga percuma. Jangan salah paham. Aku cuma mau nanya sesuatu. Pengen konsultasi sedikit dengan Tuan Liu. Tuan kami juga nggak sembarangan nerima tamu. Sebaiknya Tuan pulang saja. Ini kan bintang dari teater Kisia di seberang, Ruan. Kok di mana-mana ketemu kamu? Nguntit aku ya? Nguntit kamu? Ngapain aku nguntit? Kamu. Terus kamu ngapain di sini? Kamu yang kasih tahu dulu, ngapain kesini? Tentu saja aku ingin pertunjukan kabaret. Sok-sokan nyamar, jangan-jangan teater Kisia. Kalah saing sama para bujang ganteng ini. Jadi kamu mau intel-intelek kan? Aku fans berat mereka. Jangan asal nuduh dong. Fans berat? Nggak percaya? Lihat deh kakak Liu kita. Tinggi 8 ci, bahu lebar pinggang ramping. Bikin heboh para gadis. Lihat lagi tuh kakak Songke. Senyum dikit aja aku langsung leleh. Pengen langsung nikah di tempat. Nah yang itu kakak yang Kiong. Suaranya kayak bidadari turun ke bumi. Aku mati deh. Kakak-kakak, kejar kita dong. Jangan lari. Kakak sini jangan lari. Biarkan aku pegang di sini. Jangan lari, biarkan aku sentuh di sini. Di sini, Nona. Di sini, di mana? Di mana? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Biarkan aku mencari kalian dengan baik. Di sini, ya. Jangan bergerak. Aku dapat. Jangan bergerak, biarkan aku lihat siapa kamu. Adegan seperti ini. Liu Yu, aku sering lihat di Huayangga. Adegan seperti ini, adegan seperti apa? Yaitu adegan suami menangkap perselingkuhan. Ada yang tidak nyaman? Dan hal seperti ini biasanya ada beberapa tahap. Pertama, marah karena malu, memaki pasangan selingkuh. Lalu menangis terseduh-seduh, mengeluh betapa sulitnya hidupnya. Terakhir, merengek memohon, meminta kamu kembali dengannya. Bagaimanapun berontak, akhirnya tetap akan dilempar keluar oleh penjaga kedai kami.
Jadi, Tuan, lebih baik kamu pergi dengan sopan. Pergi sendiri, jangan salahkan kami. Tidak usah sungkan. Bukan. Aku dan dia bukan suami istri. Sayang. Kembali denganku. Li Rui, kamu gila apa? Apa bagusnya cowok-cowok culun ini? Hingga kamu menginjak-injak perasaan kami selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10. Tuan, hati-hati dengan ucapanmu. Kamu bilang siapa dari kami yang culun? Sayang. Suamimu memaafkanmu. Kembali denganku. Kamu kenapa? Salah minum obat? Bantu aku. Kenapa harus membantumu? Karena kamu bukan penggemar setia. Tapi utusan Qi Xiaguan untuk memata-matai. Aku bukan. Baik, lihat saja mereka percaya kamu atau aku. Baik. Bagaimana aku harus membantumu? Nanti kamu lakukan seperti ini. Aku sama sekali tidak butuh maafmu. Sayang, aku salah apa? Kamu sama sekali tidak mengerti hati wanita. Aku berdandan untukmu setiap hari. Kamu bahkan tidak bisa menghargai. Kamu bahkan tidak bisa membedakan wangiku. Apa bedanya hari ini dan kemarin? Kamu tidak bisa menjawabnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa mencium perbedaannya. Aku tidak percaya, ketika mereka bisa mencium perbedaannya. Kalau begitu kamu tidak tahu betapa hebatnya Pangeran Liu Yu. Dia hanya perlu mencium sekali saja sudah tahu. Dia. Tidak mungkin. Kalau begitu pilih saja satu gadis. Biarkan Pangeran Liu Yu mencoba. Aku. Biarkan aku. Saya Wangeko. Tidak perlu kucium, wangi gadis ini sudah tercium jelas. Wanginya menggunakan dasar cendana, kemenyan, dan kasturi. Ini adalah campuran kemenyan dan salep wangi yang bisa dibeli di pasar. Tapi menggunakan bunga plum musim dingin sebagai penguat. Jadi wanginya terasa sangat harum dan memikat. Ayo, gadis berikutnya. Saat gadis ini berjalan tadi, wanginya mengikuti gerakan pakaiannya. Seperti angin musim semi yang menyentuh wajah. Jika aku tidak salah tebak, gadis ini pasti menjahit kelopak bunga lili di pakaiannya. Setiap hari diwangi, jadi wanginya terasa halus dan mengalir. Tersembunyi tapi terasa. Bagus, bagus, bagus. Dua gadis tadi memang punya trik menggunakan wangi. Tapi itu semua masih biasa. Bukan wangi yang istimewa. Setiap bunga punya semangat, setiap daun punya kelembutan. Setelah hujan, wanginya membuat orang mabuk kepayang. Ini adalah air mawar dari negeri Dashi. Wanginya tidak hanya mahal, tapi juga hanya ada beberapa botol setiap tahunnya. Gadis ini bisa menggunakan wangi ini. Bukan orang biasa. Pangeran Liu Yu. Memang tidak mengecewakan. Aku masih punya satu pertanyaan untukmu. Kalau Tuan berani memberikan pertanyaan, maka Liu Yu pasti akan menemani sampai akhir. Baik. Wanginya adalah Sui Jing Xiang. Ini adalah rahasia selir favorit kaisar terdahulu, Wan Xi. Wanginya dalam dan jauh. Memiliki efek menenangkan dan membantu tidur. Sejauh yang aku tahu, ini dibuat oleh pelayan dekat Wan Xi. Sayangnya, sudah lama hilang di telan zaman. Bagus. Ini memang barang lama dari 3 tahun lalu. Tidak. Aramania Harem Summerback. Nadanya merdu dan panjang. Wangian ini baru dibuat. Jika diletakkan 3 tahun lalu, kantong wangi kecil ini bisa bernilai 1000 tael. Sayangnya, selir wan yang merusak negara dan mati karena persaingan politik. Wangian ini tidak lagi diminati. Apa katamu?
Dulu, Selir Wan, demi mengangkat putranya ke tampuk kekuasaan, mencelakakan putra mahkota. Akhirnya terbongkar. Selir jahat itu akhirnya tewas. Dulu, Selir Wan, demi mengangkat putranya ke tampuk kekuasaan, mencelakakan putra mahkota, akhirnya terbongkar. Selir jahat itu akhirnya tewas. Kau sangat berani. Urusan kerajaan juga kau berani memfitnah? Di paviliun yang ini, bukan hanya Selir Wan yang remeh. Bahkan kaisar yang berkuasa sekarang. Aku juga bisa bicara sejujurnya. Berani sekali bicara sejujurnya. Apa yang kau inginkan? Penjaga. Ini berbahaya, kau pergi dulu. Bagaimana denganmu? Beberapa antek kecil tidak bisa mengalahkanku. Pergi. Serang. Jangan mendekat. Kau berani memukulku? Sama saja dengan menyinggung Putri Luyan. Siapapun yang berani memfitnah ibuku. Tidak peduli siapa yang mendukung, tidak akan luput dari hukuman mati. Kau adalah Pangeran Ling? Naik kuda. Masih tidak nyaman? Mata kanan masih terasa sedikit perih. Mata kanan. Jangan bergerak. Hari sudah sore. Ayo kita pulang. Ayo. Berani. Berani memasuki wilayah militer terlarang ibu kota tanpa izin. Bukankah kau seorang pangeran? Kok malah diikat oleh pasukan sendiri? Aku sedang menyamar. Lagi pula aku sudah memberitahu identitasku, tapi mereka tidak percaya. Aku baru sadar, setiap ketemu kamu pasti sial. Itu seharusnya kata-kataku. Kalau bukan karena aku menunggang kuda menyelamatkanmu, kamu pasti sudah dihajar oleh para pria kekar itu. Kalau bukan karena khawatir akan keselamatanmu, sudah kupotong lidah para buruh merak itu. Untuk mengenang ibuku di alam baka. Ah, sudahlah. Kalau bukan karena aku menyelamatkanmu, sudah kau dihajar di sana. Kok kamu jadi kasar sekali? Baru bicara sedikit langsung main kasar. Kasar? Sekarang baru bilang aku kasar? Kalau aku tidak kasar, kamu sudah ditangkap hidup-hidup. Jangan bergerak. Kamu. Lepaskan ikatanku. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Lepaskan ikatanku. Sekarang tahu aku berguna? Aku tidak mau. Barusan bilang apa? Kasar. Sekarang akan kuperlihatkan apa itu benar-benar kasar. Kamu. Jangan bergerak sembarangan. Ruan Xiaofeng, jangan nakal, biarkan kamu bicara lagi. Bilang lagi, Ruan Xiaofeng. Sudahlah, jangan nakal. Bilang lagi, lepaskan ikatanku. Aku tidak mau. Ruan Xiaofeng. Kamu yang paling kasar. Bilang lagi,
Siapa yang berani ribut di sini? Adik Kinom. Sial, sial. Kakak ini ternyata sangat menyeramkan. Katanya dalam perjalanan perangku kali ini, kamu membuat masalah lagi di istana. Belakangan banyak kejadian, tidak tahu yang mana. Itu loh, kamu lompat dari tembok kota. Jampun. Kamu tahu tidak, kakakmu sampai kaget mendengarnya, kamu ini. Kamu tidak apa-apa? Tidak ada yang patah? Tidak, tidak. Cuma agak lupa kejadian dulu. Tidak ada yang patah, semua baik-baik saja. Otaknya terganggu, ngeri sekali. Tidak, otakku baik-baik saja. Cuma kehilangan ingatan. Lupa kejadian sebelumnya. Tidak ingat. Astaga, ibuku amnesia. Amnesia. Masih ingat kakak kan? Aku juga belum ingat kamu. Adik, meski kamu tidak ingat kakak, kakak tidak akan pernah melupakanmu seumur hidup. Tapi, perusahaan kalian berdua berkelahi. Aku minta maaf dulu, seharusnya tidak main tangan. Bukan itu yang kumaksud. Lalu apa? Siapa yang menang antara kalian? Tentu saja aku. Kamu ini, astaga ibuku. Lihatlah, kakak ini cuma orang kasar. Kakak harimau tidak punya adik anjing. Kamu baru saja terluka, badan masih lemah. Masuk tenda dulu. Eyo. Konon kamu sering pergi ke pasar timur belakangan ini. Hal besar kecil tidak bisa disembunyikan dari Kaisar. Aku tidak hanya tahu kamu pergi ke pasar timur, aku juga tahu untuk apa. Untuk seseorang kan. Kakak bicara apa ini? Kalau bicara tentang dia, aku hanya punya segudang keluhan. Kalau tidak peduli, mana mungkin segudang keluhan. Dulu bicara tentang Junsu, kamu tidak banyak bicara. Artinya sekarang dia ada di hatimu. Kakak tidak tahu. Dari dulu dia sudah menyebalkan. Setelah jatuh dari gedung, dia malah lebih merepotkan. Setiap hari bikin aku kesal. Lapor, Putri Luyang minta audiensi. Bibi. Hamba menghadap Yang Mulia. Bibi tidak usah sungkan, silakan duduk. Tidak perlu, hamba datang tiba-tiba. Hanya ingin meminta Kaisar membela hamba. Silakan Bibi bicara. Kaisar Gaozu memerintah dengan bakti, menjunjung tradisi menghormati yang tua. Keturunan kerajaan harus memberi contoh, menjadi teladan bagi dunia. Hamba tidak berbakat, tapi bagaimanapun juga adalah senior kalian. Tentu saja. Aku selalu menghormati ajaran leluhur. Mana berani tidak menghormati Bibi? Tapi sekarang ada anak muda tidak tahu tata krama. Berani bertindak semena-mena di tempatku, menyakiti orang. Kaisar, mohon putuskan dengan adil. Berikan keadilan untuk hamba. Adik Kinom. Ada apa ini? Kakak Kaisar. Hari ini, adikmu benar-benar terlibat pertikaian dengan beberapa pemusik di Pavilion Yeyang. Dan merusak beberapa barang. Tapi sebelumnya, adik tidak tahu Pavilion Yeyang adalah milik Bibi.
Sangat tidak pantas. Mohon maafkan adik, Bibi. Pangeran Ling sebagai keturunan kerajaan berbuat kekerasan di tempat umum dan melukai banyak rakyat. Tidak bisa hanya dengan meminta maaf. Kalau begitu, menurut Bibi, harus dihukum seperti apa? Mendiang Kaisar dan Selirwan meninggal lebih awal. Kaisar sebagai kakak terlalu baik hati dan toleran, sehingga membuat Pangeran Ling menjadi sangat nakal dan bandel. Jika hari ini dimaafkan, di masa depan pasti akan merusak moral dan perilaku, melakukan hal-hal yang merusak wajah kerajaan. Menurutku, dia harus dihukum untuk melayani makam leluhur di Heishui. Setiap hari membakar dupa dan mendengarkan nasihat leluhur untuk melunakkan sifatnya. Hari ini hanya konflik kecil. Lalu karena ini dia dihukum ke Heishui. Terlalu berlebihan, bukan? Bibi, apakah ini balas dendam pribadi? Aku pikir siapa yang tidak tahu aturan. Putri Jun dalam beberapa hari ini di pasar timur benar-benar mencuri perhatian. Menurutku, kamu juga harus dikirim untuk merenung bersamanya. Aku bercerita di Washe, menghasilkan uang sendiri untuk diri sendiri. Apa yang harus kurenungkan? Seorang gadis bangsawan tampil di depan umum untuk menjual pertunjukan. Sungguh tidak tahu malu dan tidak bermoral. Aku tampil di depan umum berarti tidak tahu malu? Lalu Bibi yang memelihara pemusik dan rumah hiburan kecil ini? Itu apa dong? Kurang ajar. Aku tampil di depan umum berarti tidak tahu malu? Lalu Bibi yang memelihara pemusik dan rumah hiburan kecil ini? Itu apa dong? Kurang ajar. Yang Mulia Putri, adikku bicara sembarangan. Ini karena hamba tidak mendidiknya dengan baik, apalagi belakangan ini. Dia juga jatuh dan kepalanya terluka. Mohon Yang Mulia Putri, melihat hamba yang telah berjuang di medan perang. Janganlah marah pada adikku. Aku minta maaf atas nama adikku kepada Putri. Aku, Luyang, adalah putri sulung Kaisar leluhur. Bahkan Kaisar sebelumnya harus menghormatiku sebagai kakak sulung. Kalian semua berani sekali melampaui batas. Apakah tidak ada lagi tata krama dan hukum kerajaan? Kalau Bibi terus bicara tentang wibawa kerajaan dan hukum, maka aku akan berdebat dengan Bibi. Kakak Kaisar, mohon pertimbangkan. Hari ini adikmu tidak tanpa alasan membuat masalah. Tapi para pemusik itu menyebarkan rumor di depan umum. Mengatakan ibuku meninggal karena bersekongkol merebut kekuasaan. Karena itu adikmu bertindak untuk meluruskan. Bibi datang menuduh, tapi Bibi sendiri juga tidak bersih. Pavilion yang itu milik Bibi. Tapi bisa ada rumor istana seperti ini. Bukankah Bibi juga pantas dihukum karena lalai mengawasi? Yang tidak benar baru disebut rumor. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jadi bukan menyebarkan rumor. Apa maksudmu? Putri Luyang. Kematian Selirwan selalu menjadi beban Pangeran Ling. Baginda, mengapa masih menyembunyikannya darinya? Jangan lanjutkan. Lanjutkan. Mohon Bibi lanjutkan. Pangeran Ling di hari pernikahannya bersembunyi di perpustakaan. Tentu tidak tahu kejadian di aula. Saat Kaisar sebelumnya sakit parah, putra mahkota menjalankan pemerintahan. Entah apa yang dilakukan Ruier, aku akan melihat dulu. Silakan cicipi kue yang kubuat. Memang khas kue dari Istana Selirwan. Bahkan semangkuk tanyuan disajikan begitu istimewa. Putra mahkota makan tanyuan yang disuguhkan Selirwan dan hampir mati lemas. Untuk
Untung tabib segera menolong dan menyelamatkan nyawa Baginda. Meski Tang Yuan itu disuguhkan ibuku, tidak berarti ibuku yang meracuni. Tapi ibumu hari itu terjatuh dari menara Bisia. Pelayan setianya juga hilang entah kemana. Faktanya sudah jelas. Semua orang tahu. Keturunan kaisar sebelumnya sedikit. Yang tumbuh dewasa hanya kau dan putra mahkota. Jika putra mahkota mati, yang diuntungkan tentu faksi Selirwan. Saat rencana terbongkar, ibumu tentu terjatuh dari menara Bisia. Ibuku tak pernah memberitahuku niatnya untuk memperebutkan tahta. Selama bertahun-tahun, Selirwan sangat dicintai oleh kaisar dan diam-diam bersekongkol dengan para pengikutnya. Kalau dikatakan dia tidak punya niat untuk memperebutkan tahta, mungkin tidak ada yang akan percaya. Tidak mungkin. Ibuku pasti tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu tertawa apa? Xiaofeng, Ini tidak ada saksi maupun bukti. Hanya dengan beberapa dugaan Bibi, langsung menghukumnya. Siapa tahu ini adalah fitnahan Bibi. Ini bukan hanya dugaan saya sendiri, tapi kenyataan di hati semua orang. Yang Mulia Putri, hamba ini adalah pejabat luar, urusan istana. Tidak berani sembarangan bicara. Apapun kebenarannya, tidak bisa membuat Selirwan hidup kembali. Jika diselidiki lebih dalam, yang dirugikan bukan hanya reputasi keluarga kerajaan, tapi juga akan merugikan adik keenammu. Jika kenyataannya seperti yang dikatakan Bibi, bukankah kamu akan menjadi anak seorang penjahat? Bagaimana kamu akan menghadapinya? Selama bertahun-tahun ini, aku melarangmu menyelidiki hal ini. Juga karena alasan ini. Kakak Kaisar. Kamu yakin? Ibuku berniat memberontak. Selirwan juga melakukan ini demi kamu. Kemudian anggap saja Selirwan mabuk dan terjatuh. Semuanya selesai. Adapun kejadian hari ini, Bibi dan adik keenam sama-sama salah. Aku sangat bingung. Yang Mulia, Pangeran Ling sangat keras kepala. Harus dikirim ke makam leluhur untuk melunakkan sifatnya. Yang Mulia, hamba punya usul. Xiao Feng, kamu sedang membicarakan urusan negara, jangan lancang. Biarkan dia bicara. Karena kejadian ini terjadi di Pasar Timur, bagaimana kalau diselesaikan dengan cara wasye? Lanjutkan. Di Pasar Timur ini, jika terjadi hal yang sulit dipastikan benar salahnya, mereka akan mengadakan pertunjukan bakat, menilai benar salah berdasarkan kalah menang. Jadi hamba mohon kepada Kaisar, izinkan kedua rumah musik kami untuk bertanding. Jika kami kalah, kami akan menerima hukuman dari Bibi. Tapi jika kami menang, Bibi harus menanggung konsekuensi atas ucapannya. Bagaimana Yang Mulia bisa bermain-main seperti ini? Sebenarnya ini hanya konflik kecil. Apa salahnya menyelesaikannya seperti ini? Atau Bibi takut? Para musisi di pavilion Yeang, aku yang melatih mereka sendiri. Dengan kemampuanmu yang setengah-setengah itu, berani menantangku? Melihat Bibi begitu percaya diri, sepertinya tidak takut. Baiklah, kita ikuti saran Xiao Feng. 3 hari kemudian,
Kedua rumah musik akan bertanding. Kita lihat hasilnya nanti. Bukankah Kaisar sudah menyediakan kereta untuk kita? Kenapa harus pulang jalan kaki? Aku tidak memintamu ikut. Anjing menggigit Lu Dongbin, tidak tahu niat baik orang. Apa kau marah pada Putri Luyang? Tidak, Kalau begitu marah pada Kaisar, tidak. lalu pada siapa kau marah? Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Ada apa? Keseleo. Naiklah. Tak kusangka kau bisa menyalakan api. Aku juga tidak terlahir dengan segalanya. Ibuku berasal dari keluarga rendah. Dikasihani sebentar dan cepat dilupakan oleh ayahanda. Aku juga tidak terlahir dengan segalanya. Ibuku berasal dari keluarga rendah. Dikasihani sebentar dan cepat dilupakan oleh ayahanda. Saat itu, makanan dan arang kami selalu kurang. Ini jatah kami. Pangeran kecil. Kau harus tahu, kasih sayang di istana bergantung pada rahmat Kaisar. Jika berkuasa, kau adalah tuan. Jika jatuh, bahkan lebih hina dari budak. Bawa pergi. Sejak hari itu, ibuku yang selalu lembut dan baik hati, seperti menjadi orang yang berbeda. Sejak saat itu, aku belajar menyalakan api sendiri. Saat itu ibu berkata padaku, Lingya, ingatlah. Lebih baik menjadi pisau daripada ikan yang dipotong. Hanya dengan menjadi kuat, kita tidak akan diinjak-injak orang. sejak hari itu, ibu segera mendapatkan kembali kasih sayang ayah. Aku juga mulai menonjol di antara para pangeran, dan diperhatikan oleh ayah. Tapi aku tahu, semua ini adalah hasil usaha dan perencanaan ibu. Tapi hidup di istana tidak semudah itu, begitu mencapai posisi tinggi. Banyak mata yang mengawasimu, menantikan kita jatuh lagi. Ibu berubah, menjadi tegas dan otoriter. Tapi aku tahu, ini semua terpaksa dilakukan. Tidak menjadi pisau, berarti menjadi ikan yang dipotong. Aku akan mengambil beberapa ranting.
Kamu percaya mimpi? Mimpi. 3 tahun ini. Aku selalu bermimpi yang sama. Ibu. Aku hanya bisa melihat ibu mati di depanku. Ibu, setiap kali aku berpikir, jika aku bisa lebih cepat lagi, aku bisa menyelamatkannya. Tapi setiap kali aku berlari sekuat tenaga, hasilnya tetap sama. Orang-orang diam-diam menyebutnya selir iblis, yang melakukan apa saja untuk kemuliaan dan kejayaan. Tapi di hatiku, dia adalah ibu yang baik. Jika bukan karena aku, dia akan tetap menjadi wanita lembut, yang hidup damai di Yongxiang. Jika bukan karena aku, dia tidak akan dicaci seperti ini. Tapi ini bukan salahmu. Dunia ini memang seperti itu. Tidak menerima wanita yang ambisius. Tapi apa salahnya memiliki ambisi? Berapa banyak orang yang menerima takdir? Tapi ibumu berbeda. Dia hidup dengan begitu indah untukmu dan dirinya sendiri. Dia adalah wanita yang tangguh. Kamu harus bangga padanya. Kamu harus membersihkan namanya. Jika bahkan kamu tidak percaya padanya, maka di dunia ini benar-benar tidak ada orang yang bisa membersihkan namanya. 3 tahun sudah. Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Sedikit demi sedikit bisa mendapatkan hasil. Tapi yang didapat adalah akhir seperti ini. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu tidak akan sendirian lagi. Aku tidak melakukan ini untukmu, aku melakukannya untuk Selirwan. Lagi pula, hal ini juga ada hubungannya denganku.
Siapa yang menyuruhmu datang? Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Bukankah kamu selalu ingin membuktikan bahwa selir itu tidak bersalah? Mungkin aku adalah buktinya. Apa? Dengan begini, semua yang terjadi padaku bisa dijelaskan. Pertama, aku didorong dari menara Bisia. Aku jatuh dari menara Bisia. Bukankah kamu juga curiga itu berkaitan dengan kematian selir? Kemudian selama hari-hari di pavilion Kisia ini, aku selalu tidur tidak nyenyak. Seperti merasa ada orang di kamar. Siapa? Untuk membuktikan tebakanku, aku membuat tanda di berbagai tempat. Ternyata benar. Ada orang yang memeriksa kamarku saat aku tidak ada. Dan harta emas permata itu tidak ada yang hilang. Artinya orang itu bukan datang untuk mencuri harta, tapi mencari sesuatu yang lain. Benar. Sebelumnya hanya dugaan. Tapi begitu para pembunuh ini muncul, bisa dipastikan. Coba pikirkan. Siang tadi kita baru saja karena urusan selir membuat keributan di Huayang Pavilion, malamnya langsung muncul pembunuh untuk membunuhku. Orang di belakang layar pasti mengira aku diam-diam membantumu menyelidiki kasus selir. Jadi ingin membunuhku untuk menutup mulut. Jika kejadian tahun itu benar seperti yang dikatakan Putri Luyang, kenapa saat kita menyelidiki, ada orang yang menghalangi? Aku pasti punya bukti di tanganku. Jika kejadian tahun itu benar seperti yang dikatakan Putri Luyang, kenapa saat kita menyelidiki, ada orang yang menghalangi? Aku pasti punya bukti di tanganku. Tapi Putri sudah tiada. Maksudku, aku kehilangan ingatan. Kalau begitu, jika kamu bisa mengembalikan ingatanmu, lalu kita... Seharusnya tidak mungkin. Kenapa? Sulit bagiku menjelaskannya, tapi daripada menunggu ingatanku pulih, lebih baik mencari bukti yang pernah aku tinggalkan sebelumnya. Bukti. Aku rasa aku pasti punya bukti di tanganku. Jika tidak ada di pavilion Kisia, maka benda ini mungkin ada di kediaman pangeran. Ayo pergi. Kakimu? Sudah tidak apa-apa. Kamu bilang, bukti itu sebenarnya seperti apa sih? Surat atau pengakuan? Atau sesuatu yang bisa membuktikan identitas dalangnya? Kalau menurutmu begitu, apa saja bisa jadi bukti dong. Lihat, giok-giok ini banyak seperti barang grosiran, gimana mau cari? Menurutku lebih baik kamu persiapkan urusan pertarungan saja. Jaga-jaga kalau kalah. Jangan khawatir soal itu. Dengan cerita sapu terbangmu yang jelek itu, Aku sudah berkoar-koar, pasti tidak akan kalah. Aku sudah serahkan urusan ini pada Lingqi dan Xiaoya. Mereka pasti sedang berlatih sekarang. Tunggu. Barusan kamu bilang apa? aku bilang apa? Cerita sapu terbang yang jelek.
Kok tahu sih? Kalau begitu, Pangeran Ling sering ke paviliun Qixia. Dayuan yang bilang padaku. Aku bilang tidak mau dengar, dia maksa cerita. Panyamo. Keluarkan. Jangan main-main. Ada apa sih? Kenapa? Kalau begitu mereka berdua tidak ada. Ayah. Bukannya kita mau latihan acara? Iya, kamu bilang mereka berdua nggak ada. Gimana kita bertiga latihan? Iya, bukan. Terus mereka berdua pergi kemana? Aku juga nggak tahu. Udah dicari lama banget nggak ketemu. Kamu terlambat, ada masalah di jalan. Ada yang ngikutin kamu, udah beres, Tuan tenang aja. Barangnya udah dapet? Belum. Barangnya nggak ada di sisi Junsu. Kamu harus cepat. Sekarang Ling Wang lagi nyari tahu soal kejadian dulu. Kalau Junsu ingat sesuatu, urusannya bakalan ribet. Pergi. Ya. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Dulu kamu pernah bantu aku, sekarang kita udah nggak ada hutang. Tadi itu kamu? Kamu kesini ngapain? Bukannya kamu nggak mau tahu? Sekarang aku berubah pikiran. Tahu terlalu banyak nggak baik buat kamu. Kalau ada next time, aku juga nggak bisa nyelamatin kamu. Cepetan pergi. Tunggu. Kalau aku punya barang yang kamu cari, Dari kapan mulai? Mulai apa? Mulai suka. Kamu tahu gimana? Ini udah jelas banget. Iya. Hari kamu pergi dari istana. Dari dulu banget. Berarti, pertama kali aku tampil, kamu ada di bawah panggung? Kalau gitu, kamu juga fans beratku dong? Kamu maksud ini? Ini. Jangan-jangan kamu ngira mulai suka sama aku? Suka ya suka, ngapain nggak berani ngaku? Ini apa? Aku lihat dulu. Kakak Ling Wang. Rinduku sudah memenuhi busur,
meluncurkan panah cinta. Tunggu, ini surat cinta? Semoga aku bisa menembus hati. Langsung ke hatimu. Ngapain lihat aku? Bukan aku yang nulis. Bukan kamu. Tulisan tangan Xiao Feng. Itu juga aku tulis sebelum kehilangan ingatan. Siapa yang tidak punya masa lalu yang disesali? Banyak sekali. Jangan dilihat lagi. Kamu kasih aku, kamu kasih aku. Baru siapa yang bilang? Kalau suka ya suka. Berani mengaku saja. Ruang rahasia. Seharusnya tersembunyi di sini. Di ruang rahasia ini malah ada lilin menyala. Sepertinya ada yang masuk. Ini sepertinya semua lukisan. Puisi cintanya biasa saja. Lukisannya lumayan bagus. Tunggu. Lukisan ini sepertinya semua tentang Paviliun Bisia. Apa yang dilihat di Paviliun Bisia? Ada sketsa, pasti ada karya jadi. Aku akan pergi ke sana melihat. Ketemu? Tidak. Lihat di sini ada bekas gantungan lukisan. Sepertinya karya jadinya sudah diambil orang. Ini dia. Katakan, siapa majikan di belakangmu? Untuk apa barang ini? Bagaimana kamu yakin ini yang aku cari? Aku di sampingnya selama 3 tahun. Tentu tahu rahasianya. Soal pertanyaanmu, maaf tidak bisa kujawab. Tunggu di sini, aku keluar melihat. Jangan kejar.
Bukannya sudah dibilang jangan keluar? Aku khawatir sama kamu. Kamu gimana? Tidak apa-apa. Luka kecil saja. Sepertinya yang kita cari ini. Ini adalah selir istana. Catatan tahun ke-17 Kaisar Huan. Tanggal 6 bulan 3 di Pavilion Bisia. Melukiskan keadaan ibuku sebelum terjatuh. Siapa orang di samping selir istana ini? Dia adalah pelayan ibuku. Bernama Rendong, orang Jiangnan. Katanya dalam keadaan bahaya, ibuku menyelamatkannya. Sejak itu menjadi orang kepercayaan ibuku. Dia juga punya keahlian menari dengan pedang. Ibuku juga bisa mendapatkan kembali kasih sayang raja berkat itu. Orang ini juga sangat ahli dalam membuat wewangian. Wewangian Suijing yang disebutkan Liu Yu hari itu. Itu adalah buatannya. Kantong wewangian itu ditemukan Dayuan di lantai atas Bei Xiao. Artinya, selir istana sebelum meninggal ditemani oleh Rendong. Asalkan kita menemukan Rendong, semuanya akan menjadi jelas. Aku sudah mencarinya. Tapi tidak ada kabar, entah hidup atau mati. Selain itu, benar-benar tidak ada cara lain yang bisa dilakukan. Kita butuh lebih banyak petunjuk. Jika kakak kaisar memberiku wewenang untuk menyelidiki. Mungkin. Ada apa? Mungkin Lirui. Lirui kenapa? Biar aku lihat lukamu. Anak panah ini beracun. Tahan sebentar, aku akan cari dokter untukmu. Jangan pergi. Baik, aku tidak pergi. Putri, apakah tidak tega melihatku mati? Aku tidak. Aku hanya takut. Sudah saatnya seperti ini. Kalau suka, katakan saja langsung. Aku mengaku. Aku menyukaimu. Cerita yang kau sampaikan. Lukanya agak dalam, untung racunnya sudah dikeluarkan tepat waktu. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih, dokter.
Putri, puisi cintamu ini benar-benar agak memalukan. Karena sekarang aku adalah dirimu. Aku tidak akan menyimpannya untukmu, maaf. Kau pasti akan berterima kasih padaku nanti. Ibu. Xiao Feng. Bagaimana? Ada yang kembali? Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Masalahnya sekarang hanya tinggal kita bertiga. Ini pasti kalah. Tidak. Ya sudah, tidak ada pilihan lain. Kalian bilang apa? Linky dan Xiaoya hilang. Mereka berdua tidak pernah datang latihan. Kita sudah mencari di semua tempat yang mungkin. Kalian bertiga. Segera datang, sebentar. Ada apa, Junsu? Lihat, 11 siaguan kita hampir kalah. Kalau begitu, kita juga tidak bisa kehilangan pekerjaan. Benar, manusia mati karena uang, burung mati karena makanan. Kita hanya terpaksa bergabung dengan Yang Ge. Bergabung? Cepat, kalian masih mau kerja atau tidak? Junsu mau. Anda sendiri yang berusaha, ya. Junsu pasti beruntung. Junsu, sampai jumpa. Selamat datang semua. Hari ini, kita akan menyaksikan pertandingan dua grup. Pertama, mari kita sambut tiga cantik ibu kota dari Ye Yang Ge dengan tepuk tangan. Bagus.
Apa yang terjadi? Ada apa? Tidak biasa, suaranya berbeda. Jangan-jangan ini lip sync? Apa dia yang nyanyi? Bukan dia yang nyanyi, ini lip sync. Setelah saya amati, saat Yang Kyong menyanyi, matanya tidak fokus, selalu melirik ke samping panggung. Jadi saya tebak, dia pasti lip sync. Apa dia benar-benar lip sync? Dengar suaranya. Mana mungkin lip sync? Lip sync. Lip sync, turun saja. Suaranya jelek sekali. Benar-benar. Bagus, bagus. Liu Yu, meski tingginya 8 ci, punya kaki panjang, tapi saat menari, selalu tidak seimbang. Pasti ada sesuatu di sepatu botnya. Lalu bagaimana kita membongkarnya? Dia mudah diprovokasi. Jadi nanti, Kakak Liu Yu. Kakak Liu Yu, lakukan tendangan putar. Sekali lagi. Di dalamnya ada sol sepatu tinggi. Pendek, pendek, pendek. Bagaimana dengan Songke? Gandeng, gandeng. Bagus, bagus, bagus. Pertunjukan yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita sambut 11 Siaguan, tepuk tangan. Bagus, bagus, bagus. apakah benar-benar harus? Mungkin mereka agak malu. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Sambut mereka. Bagus, bagus, bagus. Lepaskan saja. Bagus, bagus, bagus.
Bagus, cukup menarik. Bagus, bagus, bagus. Paduka, ini hasil pemungutan suara. Sebelas Siaguan menang dengan keberuntungan. Bibi, apakah Anda menerima? Aku tidak menerima. Mereka curang, kemenangan ini tidak terhormat. Sejak zaman dahulu, perang menggunakan taktik. Bisnis seperti medan perang. Xiao Feng yang tak terduga, pantaslah sebagai keturunan jenderal. Paduka terlalu memuji, sebenarnya ini bukan sepenuhnya hasil kerjaku. Jika mereka jujur dan bersikap benar, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Kaisar. Beberapa pemusik ini. Setiap hari di pasar timur sering berbicara sembarangan dan bertindak semena-mena. Semua karena Bibi memanjakan mereka. Mohon kakak Kaisar bertindak adil. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Bibi sebagai putri senior yang terhormat, pasti mau menerima kekalahan. Keputusan Paduka. Aku harus patuh. Tapi aku sekarang sudah tua. Waktuku tidak banyak lagi. Masih harus menerima penghinaan dari anak-anak muda ini. Sanggu. Kakak Kaisar. Bibi sudah tua. Tidak seharusnya diganggu oleh urusan duniawi, ibu kota terlalu ramai untuk istirahat. Daerah Hei Sui pemandangannya indah, ada juga perlindungan leluhur. Pasti akan membuat Bibi hidup tenang dan panjang umur. Ini sangat baik. Perintah untuk menutup Ye Yang hari ini juga. Antarkan Putri Lu yang ke makam leluhur Hei Sui untuk beristirahat. Bibi, silakan pulang untuk mempersiapkan keberangkatan. Paduka. Bibi, silakan. Putri. Pergi. Hari ini melihat kalian berdua bersatu, sebagai suami istri. Harmonis dan penuh kasih, hatiku sangat terhibur. Persekutuan juga bisa mengabulkan satu permintaan kalian. Mau apa? Silakan katakan. Kaisar, aku ingin mendapatkan izinmu. Menyelidiki kembali kasus jatuhnya selir. Sekarang rumor sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Jika kasus ini tidak diselidiki, bagaimana rumor bisa dihentikan dengan kebenaran? Dengan begitu, juga bisa mengembalikan martabat kerajaan. Kakak Kaisar, jangan marah. Ini semua adalah pemikiranku sendiri. Mohon Yang Mulia jangan marah pada Xiao Feng. Kakak Kaisar, jangan marah. Ini semua adalah pemikiranku sendiri. Mohon Yang Mulia jangan marah pada Xiao Feng. Aku sudah berjanji. Mana mungkin aku mengingkari. Keputusan khusus. Hadaikan Ling Wang Tokunaga. Khusus menangani kasus selir Wen. Semua departemen istana harus patuh pada perintah. Turut perintah. Terima kasih, Yang Mulia.
Semua bangunlah. Aku masih ingin mengingatkanmu, kadang kebenaran tidak seperti yang kau harapkan. Adik akan ingat. Lassie Seeger. Hari ini bisa mengalahkan pavilionnya yang adalah hasil kerja keras semua orang. Aku traktir, makan sepuasnya. Baik, Manis tidak? ini rasa yang selalu kudambakan. Aku punya rencana. Setelah semua ini berlalu, aku akan ajak kalian jalan-jalan. Jalan-jalan? Ya, main ke gunung dan air. Mau pergi jalan-jalan? Bagus sekali. Cepat makan, makan beberapa selagi masih dingin. Kamu tidak makan satu, aku tidak makan, kalian makan saja. Yang ini besar. Benar-benar manis. Ada orang di sini berlagak pangeran, tidak mau bersenang-senang dengan rakyat. Kamu bilang, menyebalkan tidak? Maaf, aku lupa kamu ada luka. Tidak apa-apa. Kamu mau membunuh suami sendiri ya? Maaf, aku benar-benar lupa. Sakit? Dengan pukulanmu ini aku jadi sembuh. Kamu ini Elrui, bercanda denganku ya? Kamu, Sini, jangan main-main, jangan lari. kemarilah kamu. Sudah bangun? Ayo minum obatnya. Tidak mau minum. Bagaimana bisa tidak minum? Racun di tubuhmu belum sepenuhnya keluar. Dokter bilang kamu harus minum obat. Aku khawatir terjadi sesuatu, jaga semalaman. Obat ini kamu yang masak sendiri. Jangan-jangan kamu takut pahit? Aku laki-laki tegap, mana mungkin takut pahit. Ini untukmu.
Manis. Makan pelan-pelan. Ambilkan satu lagi. Kebanyakan makan bikin panas dalam. Jangan ikut campur. Jarang-jarang datang. Kamu semprot wajahku. Aku tidak sengaja. Hebat juga. Bukan aku tidak mau bermain bersama kalian. Hanya saja sejak ibunda meninggal, aku tidak berani tertawa lagi. Aku takut terlalu bahagia. Karena aku takut kehilangan semangat, lupa membalaskan dendamnya. Setiap kali aku tertawa, aku teringat wajah pucat ibunda. Masih ingat tidak wajah ibumu saat tersenyum? Ibumu pasti juga suka melihatmu tersenyum. Aku mengajarimu tertawa. Kok malah nangis? Sekarang Kaisar sudah memberi kita token. Hari di mana kita bisa tertawa bahagia tidak jauh lagi. Kemarin, kamu mempertaruhkan nyawa untukku demi token. Aku berhutang budi lagi padamu. Lalu bagaimana kamu ingin membalasku? Sejak kecil aku hidup mewah. Dikelilingi benda-benda biasa. Mungkin kamu tidak terlalu suka. Hanya ini memiliki keunikan tersendiri. Ini bukan. Ini memang barang kesayangan ibunda. Diberikan padaku sebelum meninggal. Selalu kubawa. Tidak bisa, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Karena ini berharga, aku merasa tenang menyimpannya di tempatmu. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Di luar sedang ada kembang api, ayo pergi. Junju, Junju. Kalian berdua pergi kemana saja? Aku? Aku membawa Yagu keluar kota, jadi tidak sempat kembali untuk pertandingan. Bukan begitu. Aku jadi gugup karena harus tampil di depan banyak orang. Aku kabur karena takut. Menerlin sudah susah payah mencariku. Ini semua salahku. Aku manajernya. Tanggung jawab ada padaku. Ini semua karena aku tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Sudah. Aku tidak akan menyalahkan kalian, yang penting kalian kembali dengan selamat. Tidak menyalahkan kami? Lagi pula kita menang. Benar, kita juga makan leci yang enak.
Iya, kalian berdua tidak mencobanya. Manis sekali. Sudah, hari ini sudah cukup melelahkan. Cepatlah istirahat. Mereka berdua ada masalah. Masalah apa? Mereka berdua pasti sedang jatuh cinta. Jangan bergerak. Manajer Lin. Tidak ada yang ingin kau katakan? Lukanya cukup dalam, harus hati-hati merawatnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Hari ini, aku berhutang nyawa lagi padamu. Akan kubalas di kemudian hari. Membalas? Bagaimana caranya membalas? Jika kau menginginkan lukisan itu, aku tidak bisa membantu. Di matamu. Apakah semuanya transaksi? Aku menyelamatkanmu hari ini, bukan agar kau membalasku. Setidaknya hari ini begitu. Tunggu. Aku sudah melihat lukisan itu. Apa yang ingin kau tahu, akan kukatakan. Wang Ye, dokumen dari berbagai departemen sudah dibawa. Sudah sesuai perintahmu, dikirim ke Istana Qixia untuk Putri. Dikirim ke siapa? Putri. Permaisuri. Permaisuri. Baik. Pergi ke Istana Qixia. Putri sementara menghindar diatur. Menghindar sementara di paviliun Bisia. Kalian sedang apa ini? Pangeran, kamu datang. Cepat duduk. Kami kebetulan kurang 2 orang. Cepat duduk, Dayuan. Duduklah. Kami sedang memainkan permainan baru yang dikembangkan Putri, permainan teater. Namanya apa ya pembunuhan? Namanya skenario pembunuhan. Ya, itu dia pembunuhannya. Aku membuat skenario berdasarkan dokumen yang dikirim. Jika kita main sekarang, aku akan membagi peran. Baik. Lin Qi, kamu memerankan Pangeran Zenan. Kita akan berlatih masuk ke dalam peran. Lihat ada yang terlewat atau tidak. Astaga. Yagu, kamu memerankan pelayan Rendong di sisi selir Wan. Dayuan, kamu memerankan putra mahkota, yaitu Kaisar sekarang. Wuyan, kamu memerankan selir Wan.
Ah Guang, kamu memerankan tabib di sisi putra mahkota. Tabib Gao. Kenapa? Diam. Harus patuh pada arahan sutradara. Sekarang kita tinjau kasusnya. Hari itu adalah hari pernikahan Pangeran Ling dan Putri. Hari itu, Pangeran Ling tidak puas dengan pernikahan yang diatur. Mengurung diri di ruang belajar dan mogok tidak keluar. Sedangkan Putri Zhao Ning diatur di kamar dekat paviliun Bixia, menunggu dengan sedih. Hari ini adalah hari pernikahan Putri dan Ruiel. Paduka Putra Mahkota, Pangeran Zenan, saya menghormati kalian dengan segelas. Tunggu. Ibuku mana mungkin seperti Wuyan yang dibuat-buat ini. Kenapa? Jangan menyela, lanjutkan. Di pesta, putra mahkota makan tangyuan yang disajikan selir Wan. Hampir mati tersedak. Kemudian, selir Wan tanpa alasan jatuh dari paviliun Bixia. Jadi petunjuk kasus ini ada pada kalian. Aku dan Pangeran Ling adalah detektif. Kami akan menginterogasi kalian satu persatu. Apa detektif? Detektif. Banyak pejabat di istana mendukung Pangeran Ling untuk dijadikan putra mahkota. Pernahkah Pangeran Mahkota mendengarnya? Di masa lalu, memang ada beberapa usulan untuk mengganti putra mahkota. Tapi itu hanya ulah orang-orang kecil yang semuanya ditolak oleh ayahanda. Jampun. Seluruh istana berdebat diam-diam tentang masalah penunjukan putra mahkota. Ditambah lagi, jenderal baru saja kembali dengan kemenangan dan sangat dipercaya oleh kaisar. Pasti banyak yang mencoba mendekati jenderal. Aku penasaran, jenderal. Berpihak kemana? Aku berasal dari kalangan militer. Hanya seorang prajurit kasar yang tidak pernah peduli dengan urusan politik istana. Jadi, aku tidak berpihak ke siapapun. Jenderal adalah orang yang jujur. Memang tidak memiliki hubungan dengan kedua faksi. Apakah Tabib Gao yang merawat Pangeran Mahkota saat itu? Benar, hamba. Maka kau pasti punya banyak informasi menarik. Memang. Lalu, dengan pernikahan Pangeran Zenan dan Selir Kaisar kali ini, faksi Selir Kaisar semakin kuat. Tidakkah Pangeran Mahkota merasa khawatir? Pangeran Mahkota mungkin khawatir dengan kekuatan faksi Selir Kaisar. Dia membuat rencana pura-pura sakit, pertama dengan meracuni dirinya sendiri, lalu memaksa Rendong untuk memancing Selir Kaisar ke menara Bixia dan mendorongnya jatuh. Kemudian menyebarkan rumor bahwa Selir Kaisar bunuh diri karena merasa bersalah. Konyol. Aku adalah putra sulung yang ditunjuk kaisar, sangat dihargai oleh ayahanda. Legit pula. Aku selalu rukun dengan adik keenam, bahkan dia tidak pernah berniat merebut tahta. Lalu untuk apa aku repot-repot? Memfitnah seseorang yang tidak mengancamku? Benar kan? Benar kan, adik keenam? Dengan Junsu menikah ke istana pangeran, tidakkah jenderal takut orang akan berkomentar bahwa kau menjilat Selir Kaisar? Semua orang tahu.
Adik perempuanku sejak kecil menyukai Pangeran Ling. Bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Bahkan pernikahan ini adalah hasil dari usahanya yang memaksa. Memaksa. Aku bisa membuktikan hal ini. Jenderal, perhatikan kata-katamu. Jampun. Lihatlah. Ini adalah resep yang sering digunakan oleh Yang Mulia Pangeran Mahkota. Di dalamnya ada bahan-bahan seperti morinda, kayu manis, goji, dan curculigo. Apa artinya ini? Apa? Artinya pangeran lemah ginjal. Suruh cari bukti malah ngomongin gosip. Lemah ginjal apaan sih? Kalau bukti emaha ada, ngomong dari tadi. Bicaralah. Setelah kejadian, aku periksa mangkuk onde-onde itu. Ada yang menambahkan sesuatu. Ditambah apa? Kemungkinan ada herba, selaginella, dan ranunculus. Tecira. Dan bahan lain, seperti aconita. Semua bahan ini punya efek memabukkan. Kalau tertelan bisa bikin tenggorokan lumpuh, susah bernapas. Racunnya sangat kuat. Yang parah bisa mati kehabisan napas. Barang. Dupa Suijing. Baik, kamu boleh pergi. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh main jadi kaisar? Kenapa malah jadi tabib, harus tempel janggut pula? Kenapa kamu nggak gagap lagi? Ayah, aku nggak gagap lagi.